البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk yang hadis yang kita baca sebelumnya, yaitu apa? Nomor 277 itu ya, yang sebelumnya. Bukan, 278, yaitu yang Ishaq bin Nasr. Anak katakan kemarin apa? Ishaq bin Ibrahim bin Nasr itu sudah betul lah. Beliau adalah Abu Ibrahim Al-Bukhari. Jadi anak kemarin mengatakan apa itu? Semua rawinya adalah Yamaniyun kecuali Ishaq bin Nasr. Iya betul, karena apa? Tempatnya adalah Bukhari, beliau dari Bukhara. Ini yang anak terlupakan mengatakan beliau adalah dari Bukhara. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al haditsut tasi' wa sab'un ba'dal mi'atain, 279. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kana Ayyubu yaghtasilu uryana. Salah baca. Baina Ayyubu yaghtasilu uryana. Di tempat yang lain Ayyub kan? Ayyubu ya, baik. Ayyubu ini fa'il. Dohirnya adalah apa? Mubtada biasa. Baina ini sebagai dzaraf. Baik. Yaitu suatu ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang, bugel. Tapi tentunya apa? Tidak dilihat orang-orang lain. Fa kharra alaihi jaradun min dzahab. Kemudian jatuhlah kepada beliau sekumpulan emas. Yang lain mengatakan jarad adalah belalang, ya asal jarad sih belalang ya. Belalang yang terbuat dari emas. Tapi yang lain mengatakan jarad itu kumpulan, dan ini yang lebih tepat. Jarad maksudnya kumpulan dari emas. Masya Allah, dapat apa? Semacam hujan emas. Nah, nabi ya, tidak terfitnah dengan itu, tapi apa? Mencari barokah. Faja'ala Ayyubu yahtasi fi saubih. Kemudian mulailah Nabi Ayyub meraup dengan, yaitu meraup emas tadi, memasukkannya ke dalam pakaian beliau. Fanadahu rabbuh. Kemudian Rabbnya memanggilnya, berseru kepadanya, ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara. Wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupi dirimu sehingga engkau tidak perlu dari apa yang engkau lihat itu? Yaitu apa? Saking kayanya Nabi Ayyub mestinya tak perlu lagi ambil berat dengan hujan emas. Memang Nabi Ayyub tidak merasa apa perlu dengan perkara duniawi lagi. Beliau sudah kaya raya, dan jelas semua nabi itu zuhud. Cuma masalahnya bukan itu sekarang. Nabi Ayyub mengatakan, qal bala wa izzatik. Memang benar demi keperkasaanmu ya Allah, walakin la ghina bi an barakatik. Tetapi saya tidak akan pernah merasa tidak perlu kepada keberkahanmu. Tahu ini adalah dari Allah, pasti apa? Diberkahi. Maka tetap beliau mengambilnya, bukan karena cinta harta. Wa rawahu Ibrahim an Musa bin Uqbah an Safwan bin Sulaim an Atha ibn Yasar an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol baina Ayyubu yaghtasilu uryanan, dan seterusnya. Jadi beliau mendatangkan sanad kedua. Nah, tapi sanad pertama mana? Kata Al-Hafidz, wa an Abi Hurairah, ini ma'tuf kepada hadis sebelumnya. Jadi sanadnya sama, yaitu hadatsana Ishaq bin Nasr, dan beliau adalah siapa? Abu Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim bin Nasr Al-Bukhari As-Sa'di. Qala hadatsana Abdur Razzaq, beliau adalah Abu Bakar Abdur Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Yamani Asbatunas fi Ma'mar an Ma'mar bin Rashid Al-Basri summal Yamani Abu Urwah an Hammam bin Munabbih Abu Uqbah As-San'ani Al-Yamani an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Baik, jadi sanadnya sama dengan yang di atas. Kemudian masuk ke cerita ini. Jadi Abu Hurairah memiliki dua cerita tentang dua nabi yang apa itu? Mandi tidak memakai baju, tetapi tetap menjaga rasa malu, tidak dilihat oleh orang lain. Nah, tatkala Nabi Ayub ini bila terjadinya
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah sebelum mengalami ujian yang sampai menghabiskan harta benda dan anak-anak beliau itu. Karena di masa lampau beliau memang kaya raya. Cuma kemudian menurut kelengkapan cerita-cerita dari para tabi'in, entah mungkin dapat dari Israiliyat mungkin. Tapi apa, memang ada hadisnya. Ana dapatkan itu kalau tak salah dalam Sahih Musnad punya Imam Al-Waqi'i dalam cetakan yang baru. Boleh disahihkan riwayatnya. Memang apa, iblis ingin mencabar Nabi Ayub dan Allah memberikan izin untuk menunjukkan Ayub ibadah pada Allah bukan semata-mata karena kaya, tapi dalam segala situasi tetap beliau beribadah pada Allah. Akhirnya apa, harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, dan beliau pun jatuh sakit dan seterusnya itu. Nah sebelum itu boleh jadi ini ujiannya, saking kayanya sampai yang disebutkan ini nanti. Tatkala Nabi Ayub mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian, fakhara alaihi jaradun min dhahab, maka jatuhlah pada beliau sekumpulan emas. Bukan. Memang ada khilaf, tapi apa? Kata para ulama, jarad artinya jamaah, yaitu kumpulan emas. Faja'ala Ayyubu yahtasi, kemudian mulailah Ayub mencedok atau meraup emas tadi, fi saubih, memasukkan ke dalam pakaiannya. Fanadahu rabbuh, kemudian Rabbnya memanggilnya. Menunjukkan apa? Memang para nabi itu langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, selalu mendapatkan wahyu. Ya Ayub, alam akun agnaituka amma taro. Tayyib. Kata sebagian pensyarah, ini polanya seakan-akan pola kritikan. Tapi yang pasti apa? Yang dikritik bukan masalah mandi telanjangnya, karena menunjukkan apa? Karena ini halal, tidak sampai dilihat orang. Tapi cuma yang Allah kritik menurut sebagian pensyarah adalah masalah kenapa dalam situasi sangat kaya masih juga mengambil emas, hujan emas tadi itu, dari hujan emas tadi. Maka Nabi Ayub mengatakan bala, artinya tentu ya Allah, Engkau menjadikan saya kaya sampai tidak memerlukan ini semua. Tapi kenapa masih mengambilnya juga? Baik, wa izzatik, ini bolehnya bersumpah untuk menguatkan kalimat. Walakin la ghina bi an barakatik, akan tetapi saya tidak pernah merasa cukup dengan keberkahanmu. Masalah dunia insya Allah orang zuhud, tetapi masalah keberkahan manusia akan selalu memerlukan barokah. Barokah itu apa sih? Subutul khairil ilahi, yaitu kepastian kebaikan dari Allah Ta'ala. Syai'an ba'da syai', sedikit demi sedikit, wa nama'uh, dan perkembangan kebaikan tadi. Setiap kita selalu perlu barokah. Nabi Ayub ini dia bukan mandi di rumah, dia mandi di luar. Iya, dohirnya adalah apa, di tempat yang lain, mungkin pergi yang tersembunyi atau apa. Atau boleh jadi memang apa, karena beliau kaya, mungkin mampu apa membangun bilik air dan sebagainya. Tapi entah bagaimana, mungkin apa atapnya tak ada, seperti pola-pola lama itu punya apa nenek-nenek kami di sana. Memang kalau malam boleh apa langsung lihat bintang-bintang kita. Cuma kalau hujan ya itu masalah. Nah, lama-lama boleh apa ditambah dengan atap. Mana hujan emas ini? Ah, ini hujan emas, masya Allah. Tapi dia ambil sebahagian, bukan ambil semua. Tak tahu, alam ya. Tidak dibahas tentang itunya. Nah, ini menunjukkan kata para pensyarah, yaitu bolehnya tabarruk dengan benda-benda yang memang dihalalkan untuk dicari keberkahannya. Dan kita tahu hujan saja, hujan air itu sendiri adalah keberkahan dari langit. Ma'an mubarakah, Allah menurunkan air yang diberkahi. Apalagi ini adalah emas dan itu dari Allah, maka ini ada berkahnya. Nabi Ayub ini kira hati-hati juga menjawab soalannya. Ya jelas apa, berilmu, para nabi jelas berilmu, dan memang tujuannya bukan untuk menipu, jelas tujuannya, niatnya adalah mencari berkah. Kalau kita mungkin niatnya banyak, 1001 niat orang macam kita, tapi para nabi jelas terjaga jiwanya. Ya, kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua ini adalah setelah beliau diuji dan sembuh dengan apa, kemudian diberi kekayaan 2 kali lipat, anaknya juga jumlahnya 2 kali lipat. Nah, boleh jadi di masa itulah datang hujan emas ini. Nah, adapun seperti sebagian pensyarah Al-Karmani dikatakan, beliau mengatakan hadis ini mu'allaq. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad sama sekali, langsung lompat. Yang betul kata Al-Hafidz, sanadnya sama dengan yang di atas, makanya ada wawu, wa'an. Berarti sanadnya sama dengan yang di atas.
Kemudian Imam Bukhari mendatangkan sanad yang lain, wa rawahu Ibrahim. Beliau adalah Ibrahim bin Tohman. Tayyib. Dan beliau ini adalah Makki. An Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah beliau adalah Abu Muhammad. Kalau Ibrahim bin Tohman Abu Sa'id. Adapun Musa bin Uqbah ini Abu Muhammad Al-Madani. Kitabnya paling sahih dalam masalah sirah. An Safwan bin Sulaim. Beliau adalah Madani, Abu Abdullah. Ini semuanya sikot. An Atha ibni Yasar, ini juga Madani, Abu Muhammad. An Abi Hurairah. Abu Hurairah Madani juga. Berarti apa? Semuanya sanadnya Madaniyun kecuali Ibrahim bin Tohman. Beliau ini adalah Makki. Dan hadis ini baru dikatakan mu'allaq karena Bukhari tidak menyebutkan antara beliau dengan Ibrahim itu siapa. Kata Al-Hafidz, sanadnya secara bersambung ada di dalam apa? Kitab Sunan An-Nasai, sanadnya bersambung. Dan nanti Imam Bukhari akan mendatangkan sanad secara lengkap di dalam pembahasan, kalau tak salah, Ahadisul Anbiya, cerita tentang para nabi. Hanya saja inti pendalilannya di sini apa? Yaitu mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian. Ini boleh, yang penting jangan dilihat orang lain. Makanya di sini beliau setelah mendatangkan sanad menyebutkan inti hadisnya baina Ayyubu yaghtasilu uryana, sama dengan lafadz yang di atas. Suatu ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tahu-tahu apa? Mendapatkan rezeki tambahan lagi. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sebenarnya ini dia berbicara secara langsung dengan Allah Subhanahu. Iya, memungkinkan karena Nabi. Jadi biasanya dengan Nabi Musa. Iya, yang terkenal adalah apa? Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu. Nah, ini tapi hadis ini menunjukkan isyaratnya ke situ karena langsung apa? Nadahu rabbuh, tanpa ada perantara, dan itu mungkin, bukan mustahil. Nabi dipanggil, diseru dan sebagainya. Jumpa tapi apa? Ra'aitu nuran, saya melihat cahaya hijab. Ada hijab yang menghalang tapi tetap mendengar kalamullah, bicara dengan Allah. Karena dia memang berdepan mohon maaf. Ya, cuma dihalangi hijab itu aja. Ra'aitu nuran, kata beliau. Dalam riwayat yang lain, annar, saya hanya melihat api. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.